Halo, halo, halo. Halo, Kembali lagi di Ruang Ngobrol. sebuah kombinasi baru. Ya, ini adalah combo baru. Wargreymon sama apa? Apa salah? Wargreymon sama... Aduh, jangan tanya referensi Digimon kepada saya nggak ngikutin. Ya, oke teman-teman. Seperti halnya tadi dibuka dengan covernya Brutal, ya komik yang cocok dibaca saat Ramadan. Ya, oke. Nanti kita sampai ke sana. Nanas memang agak berbeda, teman-teman. Jadi nanti kita ke sana. Gitu. Nah, ini terbilang baru ya. Meskipun beberapa teman konten kreator yang manga Udah review lah, Yes, udah lama gitu, yes. sekitar sebulan yang lalu kalau nggak salah. Ya. Oke. Cuma Ini kita baru dapat komiknya kemarin ini. dan kan ada proses aku baca juga, Nanas baca. Kita mau take terus nggak jadi. Karena hujan dan Jadi, sebagainya. Oke, nah, kamu gimana Nas habis baca ini Nas? Oh, benar. Katamu kan pertama tuh ini prolog banget gitu ya? Ya, sebentar, kita sebelum masuk ke sana kita ceritain dulu bukunya gitu loh. Jadi ini bukunya itu nyeritain tentang Hiroki dan seorang divisi detektif, pokoknya petinggi divisi kriminal kepolisian. Jadi dia itu detektif tapi karirnya cepat dan dapat cepet. penghargaan. Di samping juga dia itu anaknya dulu sebelum Menteri Hukum. Oh iya, Menteri kira-kira Hukum. anaknya Kapolda, bukan? Bukan. Ya Oke. dulunya ya. Oke. Dulunya ya. Kapolda sana ya? Kapolda sana. Oke. Tapi ini bukan kekuatan orang dalam ya. Emang orangnya cerdas banget. Emang orangnya cerdas. karismatik, Betul. keren banget. Ya sama kayak siapa tokoh utamanya Trace lah. Emang cerdas juga. Ya cerdas juga. Karena Dan, ini kan ada hubungannya sama Trace. ini spin off ya ngomong-ngomong. Dan secara alur cerita ini memang sebelum Trash. Terjadinya ya? Terjadinya jauh sebelum Trash ada gitu loh. Ini masih muda gitu loh. Ya. Itu. Di Trace dia udah cukup berumur. 40-an lah. Oke. 40-an. Kamu nyindir aku, Bu? Enggak gitu, Mas. Larinya enggak ke sana, Mas. Oke. Gitu ya. Jadi tentang bukunya ya. Cuma ada sisi gelapnya dulu. Nah, ini kan Mas satu ini itu ternyata adalah di samping kemampuan yang keren, tapi ternyata dia adalah seorang pembunuh berantai. Nah, itu. Dan dia memang menargetkan orang-orang yang dalam tanda kutip itu jahat. Ya. Nah, itu. Dan dia datang untuk membasmi itu. Ada 4 chapter di sini ya? 4 chapter. Kalau nggak salah 4 chapter. 4 chapter kalau enggak. Ya, 4 chapter. Dimulai Ya, dari sudut pandangnya dia sendiri, terus berganti-ganti dengan tokoh-tokoh yang lain, yang akhirnya akan bertemu dengan si Hiroki dan ini nih. Gitu. Ya. Oke, itu tadi udah dijelasin sama Nanas teman-teman. Nah, Brutal ini sebenarnya aku agak kecewa dengan bukan kecewa gimana ya? Why? Jadi Brutal ini aku kira dulu pas ngobrol sama Daris ini tentang gelut, tentang Full. berantem. Karena kan kata brutal ini sendiri, istilah sendiri kan kayak bacok brutal. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud. Nah, Ya tetap brutal sih tapi bukan action. pertarungan, bukan action yang lebih ke disturbing sih, mengganggu namanya tuh dia kan gimana ya, psikopat gitu. Ya sebenarnya psikopat. Aku lebih sebenarnya pengen menghindari kata psikopat nih. Karena ya nggak apa-apa ya. Ya. Nah, komiknya sendiri sama MNC ya. MNC ya. Akasa itu dikasih peringatan gitu. Oh ya, kita ambil hobinya dulu. Astaga, aku lupa. Ini penting banget ada hobinya tuh. Betul. Dikasih peringatan dan ini hal yang bagus. Ini tuh hal yang bagus. Peringatan gede banget peringatannya. Tidak untuk dibaca anak di bawah usia 21 tahun. Nah, berarti di usia 20 tahun itu termasuk anak. Jadi jangan Jadi baca saya juga. Sebenarnya nggak boleh baca ini sebenarnya. Kamu udah Kayaknya kan di bawah 21. kamu tuh usiamu tahun ini kan 65 kan? Enggak, ya Allah. Oke, ini saya. bagus. Jadi teman-teman, ini tuh benar-benar isinya buatku tuh sangat harus selektif sekali. Selektif dalam Untuk pembacanya. Jadi Memang untuk orang tua yang membelikan anaknya juga, walaupun dirasa anaknya udah remaja menjelang dewasa juga hati-hati juga karena sangat sensitif. Isinya tuh sangat sensitif. Nah, aku pribadi Nas setuju komik seperti ini diterbitkan. Yes. Bukan karena aku senang
ada kekerasan, pembunuhan. Kalau dibilang kekerasan, aku lebih setuju dengan kekerasan yang terjadi di komik Skull. Oh iya, iya. 1 sampai 4. Karena aku itu nggak tahu. menurutku John Wick-nya Jepang, oh. di mana bacok-bacokan, potong tangan, apa congkel mata, apa segala macam gitu. Menurutku itu lebih brutal. Yes. Gitu. Nah, Yes. ini mainnya psikologis. Psikologis. Kasus pertama dibuka dengan Pembunuh kurir. pembunuh kurir, tapi anak-anak pada saat itu dia- adegan awalnya itu main Super Famicom. Jadi ini Langsung dikasih suguhan yang membuat mual dong. Nih main Super Famicom. Aku dulu punya konsolnya. Apakah aku dulu seperti dia? Enggak lah. Jadi main game Street Fighter, tapi dia dengan santainya makan, tapi ada mayat. Mayat dan busuk loh. Sudah busuk gitu. Ya, Kenapa tahan gitu loh aku bertanya. nah itu Nas. Poinku nanti akan mengarah ke sana iya, iya. bahwa nanti kita akan ke sana. Yang kedua sudah mulai chapternya bersambung. Maksudnya chapter 2, 3, 4 tuh ada hubungannya Ada kan hubungannya. karena mohon maaf ya, asusila gitu-gitu tuh lah, maksudnya pemerkosaan. kekerasan seksual gitu. Jadi kemudian yang seperti yang Nanas bilang tadi, si Dan tokoh utamanya ini Betul. melampiaskan kesenangannya dia terhadap si pelaku kejahatan. Betul. Baik itu si kurir tadi ataupun si pelaku tindakan apa tadi? Seksual. Iya, iya, iya. Kekerasan seksual itu tadi gitu. Jadi dibalas apakah setimpal atau enggak ya itu urusan nanti, Ya, tapi yang jelas akhirnya mati juga ya korban-korbannya. Korban-korban yang bertemu dengan Hiroki Dan selalu mati dan tersiksa sebelum Setidaknya sampai di komik satu pertama ini kayak gitu. kayak gitu. Ya, Apakah seperti itu terus? Sepertinya iya. Ya. Mengingat dalam komik ini Hiroki Dan memang karakternya seperti itu. Kayak gitu ya, sampai dia di usia ini Oh, kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Ya emang sakit jiwa sih orang ini. Nah ini yang buatku ya menariknya teman-teman. Kenapa buatku pribadi Nas ini tuh perlu? Pertama, kalau di sini tuh ada cewek dipaksa dalam tanda petik untuk minum minuman keras, beralkohol dan kemudian mabuk. Nah, maksudku kalian di luar sana yang cewek nggak usah masuk circle kayak gitu. Ya. Gitu loh. Ya. Karena itu udah jelas terjadi di kota-kota besar, di Jogja bahkan mungkin terjadi gitu. Tapi maksudku itu satu hal. Yang kedua, yang Nanas bilang tadi, kok tahan di ruangan dengan Nas dan teman-teman semua, orang sakit itu emang begitu. Iya sih. Ada. Iya memang ada sih. Ada. Cuma Gitu. ya, Jadi nggak maksudku, normal sih emang dan nah, justru itu orang yang nggak normal saat ini semakin banyak. Aku setuju dengan apa yang dilakukan oleh si Dan bahwa berarti sebenarnya setuju pembunuhannya. Main hakim sendiri. Pembalasannya. Pembalasannya. Lanjut. Artinya pembunuhan itu nggak bisa dibenarkan. Ya. Tapi maksudnya orang yang melakukan sesuatu ketidakbaikan harus tahu bahwa kamu tuh akan ketemu dengan hal kayak gitu nantinya. Betul. Gitu loh. Entah kapan, sama siapa gitu. Dan aku rasa Dan juga nanti akan ketemu dengan apa yang akan ya maksudnya dia di depannya dia akan ketemu dengan hal-hal yang mungkin ternyata gini tuh kalau aku gini orang karena pasti maksudnya kan dalam kehidupan nyata kita pasti keyakinanku tuh pasti terjadi kayak gitu. Nah, itu juga yang membuatku setuju bahwa komik ini diterbitkan supaya orang tuh belajar. Ya belajar. Jadi bukan sudut pandangnya jangan cuman ya ampun ini kejam banget, ini kan nggak untuk konsumsi, ini enggak. Dipelajarin. Jangan sampai kamu melakukan kayak gini dan jangan sampai kamu masuk ke circle-circle yang toksik tadi kayak gini gitu. Si anak kurir pembunuh itu kan pasti secara circle juga nggak oke gitu loh. Dan di Indonesia berita kriminal Manas udah macam nggak pernah habis-habis. Udah macam-macam gitu. Yang kayak gini mah di Indonesia juga pasti ada. Banyak. Pasti ada gitu. Jadi itu Nas yang membuatku maksudku ya aku jadi punya sudut pandang bahwa ya orang-orang jahat mah harus ketemu pembalasannya. Tapi aku nggak suka selain pembunuhan ya. Kita nggak boleh membenarkan pembunuhan. Betul. Si Dan ini beraksi dia punya ini Nas, punya privilege. Artinya dia polisi, dia ngerti cara ngelacak orang segala macam. Sedangkan kalau kita sekali lagi ya, kalau kita cross reference ke
skala 1-4 itu tuh orang biasa yang berharap kehidupan baik-baik aja, tapi ternyata kehidupannya jadi nggak baik-baik aja. Terus ya udah kalau gitu sekalian habisin sekalian. Aku nothing tulus, mau ditangkap, mau dipenjara, mau dibunuh ya silakan. Orang dia udah ngerusak kebahagiaanku, kebahagiaan orang-orang yang di sekelilingku gitu, bunuh anak kecil segala macam. Ya udah aku habisin sekalian. Nah kalau Dan tuh kan jadi hobi, iya. gitu. Dia tuh melakukan itu bersembunyi di balik ini kebaikan loh. Kebaikan. Membunuh orang jahat itu kebaikan. Padahal membunuh itu juga nggak baik. Nggak baik gitu loh. Itu. Betul sekali dengan Gitu Hiro sih. Kidan. Oke. Apalagi yang kamu dapat Nas dari Brutal? Hiro Kidan itu adalah definisi dari sebuah kalimat ini, Mas. Aku nggak sengaja nemu di kolom komentar Orang? Instagram gitu loh. Jadi kalau kamu membunuh kupu-kupu, kamu adalah seorang penjahat. Tapi kalau kamu membunuh kecoa, kamu adalah seorang pahlawan. Ini kita bukan iklan ini ya, obat nyamuk semprot itu. Enggak sampai ke sana. Karena maksudnya kupu-kupu tuh indah, nggak ganggu gitu ya. Ngapain dibunuh? Ya kalau kecoa ya banyak yang terganggu hubungannya sama jijik, jorok, mungkin banyak itu. Mungkin itu ya kalau pendekatannya. Ya bisa diterima sih, bisa diterima. Aku sendiri Nas, meskipun setuju komik ini diterbitkan untuk pembelajaran kita semua, karena nilainya besar buatku, buat society juga besar. Nilai moralnya gede banget. Nilai moralnya gede banget. Tapi maksudku aku nggak menantikan volume selanjutnya karena bukan aksi. Ya. Memang aku sukanya yang action ya. Ya paham. Gitu loh. Jadi Cuma mulai masuk ya. Ini kan komik Jose ya. Targetnya kan cewek-cewek yang kan ini kan mas-masnya ganteng gitu loh. Ganteng, karismatik. Ya. Pujaan lah. Pujaan gitu loh. Ini kan awalnya kan memang dari spin-off ya dan baru 2019 kemungkinan besar karena ada banyak permintaan besar di sana gitu loh. Meminta Hiro Kidan buat dibikin spin-off-nya sendiri gitu loh, ceritanya sendiri gitu loh. Walaupun ceritanya ya tetap seputar jiwa psikopatnya gitu, tapi kan ya karena ganteng ya. Dan di Indonesia sendiri itu ini kan terbit 2019 di Jepang. Betul. Di Jepang sampai sekarang masih 5 volume. Nah, di Indonesia sendiri ternyata permintaannya juga gede, Mas. Makanya akhirnya Brutal lanjut. Iya, gitu. maksudku ini tuh tetap perlu ada, tapi aku tuh nggak menanti. Maksudnya aku nggak pengen baca selanjutnya. Nah, kayak aku tadi bilang tentang ini nanti mungkin si Dan ketemu gini atau segala macam atau nggak ada actionnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah baca digital, karena aku nggak baca digital ya, yang udah baca digital terus ngerti bahwa enggak nanti ada actionnya segala. Nah, aku nggak tahu karena aku berdasarkan volume ini aja, gitu, volume ini aja, gitu. Oke. Itu terus, sih. Apa ya? Satu lagi, mungkin apakah ini bisa disebut sebagai anti-hero, Mas? Kan definisi hero kan membela kebenaran. Cuma dia ini bergerak bukan atas rasa keadilan, tapi dia melampiaskan rasa jiwa psikopatnya, menargetkan kepada para penjahat bener penjahat sih, bukan tanda kutip lagi sih. Ya, emang orang Dan jahat. dia berlindung dengan kata-kata itu. Sehingga ini menjadi pertanyaan apakah dia didefinisikan sebagai anti-hero tapi kelakuannya sebenarnya bukan hero gitu. Sebenarnya lebih pas kalau di dunia barat sana atau secara teknis tuh istilahnya vigilante. Artinya orang yang main hakim sendiri. Main hakim sendiri gitu. Jadi dia si Dan ini tahu bahwa lewat jalur kepolisian susah nih orang-orang kayak gini. Betul. Jadi harus orang-orang mengharapkan Dan datang untuk harus di luar itu. Nah, kita tahu persis salah satu vigilante paling terkenal namanya Batman. Nah, itu aku pengen mengaitkan Batman gitu loh. Kalau terlepas memisahkan sifat psikopatnya, menurutku dia lebih dekat dengan Batman gitu loh. Lah Batman itu psikopat. Aku gak nonton. Mana ada orang kaya, ganteng, yang hobinya untuk bisa tidur di pagi hari, hobinya tuh mukulin kriminal. Keluyuran. Gak ada. Jadi kalau Batman itu, Batman itu, Bruce Wayne itu, kalau dia belum mukulin kriminal, dia belum bisa tidur. Karena dia harus ngelampiasin rasa amarahnya dia. Cuma kan dia kan ada latar belakangnya kan. Ada latar belakang. Siapa tahu dia ada. Oh iya bener juga. Aku belum baca sampai vol. Iya kan? Ngomong-ngomong aku baca ini sampai vol 10.
Si Trace ya? 11, tinggal 2 volume lagi. Oke. Nah, bedanya Batman nggak bunuh. Oh ya, Gitu. cuma sebatas mukul aja. Betul. Nah, di Marvel ada Daredevil. Oh ya. Sama pengacara, tapi kalau malam mukulin orang. Karena tahu bahwa ini orang nggak bisa sistem hukumnya nggak bisa nih benerin yang kayak gini gitu. Nah, Batman juga sama gitu. Jadi yang nggak bisa diselesaikan secara moral dunia nyata biasa diselesaikan oleh vigilante. Nah, setiap vigilante punya alasan tersendiri. Ya. Ada yang ini kan ke gereja kan dia? Ke gereja Iya minta kan? pengampunan. Iya kan, gitu. Dan ada pemujanya sendiri, Nas. Ada orang yang memuja bahwa kalau nggak ada vigilante yang ini, maka kasusnya akan kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa apapun yang dilakukan vigilante mau perbuatan benar itu nggak benar, gitu. Dan di komik Trash sendiri, si Dan ini memang punya penggemarnya sendiri gitu. Kan? Dan mungkin Mas Bagas adalah salah satu orangnya. Iya, kan jenengan kan tadi beropini kalau itu. Mungkin gitu. Jadi aku sendiri Trace sudah kayaknya bahas sama Daris enggak ya? Bahas. Dan aku nggak suka, maksudnya nggak cocok. Aku nggak cocok gitu sama Trace. White Tower, Trace, pokoknya kedokteran tuh aku nggak susah. Aku mencerna kejadian-kejadian istilah-istilah tuh kedokteran aku sulit sekali gitu. Nah, tapi Les di luar itu lagi tambahan, menurutku alurnya nggak cepet. Nggak cepet. Slow, santai, santai. Bukan yang kelambatan. Itu. Nggak, ya bukan yang slow banget, tapi tapi tetap intensnya tuh dapat gitu loh. Iya. Terutama karena kita dikasih sudut pandang korban ya. Betul. Jadi kita bisa merasakan traumanya bagaimana gitu loh. Dan seperti halnya di Trash, ini tuh nggak jauh-jauh dari pembunuhan anak, pembulian, sama pemerkosaan. Iya. Itu selalu. Karena itu tuh aku tuh punya kayaknya di Jepang itu rentan nggak sih? Nggak hanya di Jepang. Ya di sini. Nggak hanya yang di Jepang kelihatannya sangat hukumnya tertata banget. Ya, dan gitu manusianya maju modern gitu. Tapi enggak, namanya orang sakit mah orang sakit aja. Nah, kalau kamu tadi bilang bagaimana bisa orang, maksudnya kok bisa tahan di rumah main game sambil makan ada mayat busuk. Lah, sedangkan si Dan juga membunuh korban-korbannya juga. Maksudnya dia juga nggak ngerasa kenapa-napa. Biasa aja. Iya, dia seneng juga. Jadi dia emang sakit juga, sama-sama sakit. Gitu. Jadi emang begitu. Jadi ya, dan orang sakit teman-teman itu banyak banget. Aku ngomong kayak gini juga belum tentu aku nggak sakit loh. Iya. Gitu, sama aja. Yang tahu sisiku yang lainnya juga tahu bahwa wah ini kayaknya orang sakit nih. Gitu. Tapi yang jelas tuh jangan ngerugiin orang, apalagi bunuh, nyakitin gitu tuh. Ya itu yang nggak boleh gitu. Jadi ya yang baca brutal emang harus bener-bener siapin diri sendiri, kalau nggak minta dampingin orang lain, orang tua, temen yang lebih mampu untuk berpikir logis segala macam gitu. Dan buat mungkin buku ini, komik ini juga harusnya bisa dibaca atau mungkin menarik dibaca oleh para psikolog sih. Ya, psikiater, psikolog gitu. Jadi untuk mendalami segala macam gitu. Gitu. Oke, itu aja sih Nas. Mungkin kita ini memang telat banget sih kita ngomongnya. Tapi kita ngomongin teknisnya dulu Mas. Gimana Mas soal gambarnya Mas? Aku sih kalau soal kayak gini mah aku nggak, kalau sama Daris aku nggak pernah, jarang banget Nas ngobrolin soal teknis gambar karena kan ini kan udah oke banget. Gambarnya kan cukup beda Jose, kan? Jose pertama, tapi pengarangnya maksudnya ini kan sama Keiko Ga langsung. Kalau ini kan sama siapa satunya? Ryo Izawa gitu loh. Kan yang gambar beda. Ceritanya tetap sama gitu loh. Bahkan aku nggak notice gambarnya di Trace. Karena menurutku ya kurang lebih aja, lebih. Aku cuma notisnya ini lebih bold aja sih. Lebih padat lah ya. Terus sama sensornya Mas. Nah, aku sendiri mungkin ada yang ngomongin sensor ya. Kalau buatku sih mah emang harus disensor dan aku nggak bermasalah karena poinnya bukan adegannya. Bukan. Poinnya tuh bukan adegannya. Kalau ditutup ya nggak apa-apa. Maksudku. Aku mah bersyukur kalau ditutup. Maksudku ini tuh komik untuk dipelajari tentang input untuk kita. Input kita. Ini bukan ya ampun ini kok gini banget vulgar sih? banget ini. Enggak, bukan itu. Gitu. Aku percayanya gitu. Jadi komiknya tuh emang ini komik untuk belajar, gitu. Kalau mau dipelajari ya. Gitu. Dan menekankan bahwa posisi anak
dan perempuan itu rentan banget. Rentan banget. Karena di Trace ya konsisten disampaikan seperti itu terus bolak-balik gitu loh. Betul. Nah, di Trace sendiri seperti halnya White Tower, ini kan untuk pelajaran kan. Ya, betul. Ada istilah-istilah forensik segala macam gitu kan gitu. Nah, ini juga untuk istilah-istilah, tapi bedanya kayaknya emang maksudku di buku pertama juga nggak dijelaskan bahwa oh ini keadaan pemikiran yang kayak gini bisa membuat kita gini traumatik ini nggak bisa. Dan ini tuh semuanya tentang traumatik harusnya. Ya, harusnya sih, karena traumatik itu terjadi di masa lalu, kemudian timbulnya efeknya outputnya di masa yang ke depan banget gitu. Cuma untuk Hiroki Dan seandainya dia tidak trauma, mungkin dia sejenis dengan Light Yagami. Oh ya. Dia melakukan itu bukan karena dorongan apa, karena rasa keadilan dia. Betul. Cuma yang ini gila aja. Ya. Yang ini gila aja. Ya kan ngelawan orang-orang gila harus pakai orang gila. Oh bener. Emang harus kayak gitu nah. Emang harus kayak gitu. Orang waras nggak bisa. Bener. Nggak bisa nanganin Yang ada orang. malah dipermainkan. Betul. Seperti halnya tokoh utama ini. Nah, sama itu. iya. Dipermainkan. Malah sempat diprovokasi, ayo bunuh. Lurus Ini loh. banget soalnya. Oh, lurus banget orangnya. Ini loh orang yang membuat keluargamu hancur. Iya. Ini loh di depan. Ini loh kebenaran yang kamu cari selama ini. Ayo bunuh. Diombang-ambingin Diombang-ambingin anjir emang. Meskipun dia juga punya traumatik yang mendalam. Betul sekali. Gitu. Oh, Oke, gitu. itu aja sih teman-teman untuk Brutal. Silahkan yang suka dengan temanya dan apa namanya bisa ngambil pelajarannya dari komik ini, siap dengan kontennya di dalam sini, silahkan dibeli aja kontennya dari Akasa MNC gitu. Thank you. Oke. Sampai ketemu lagi di obrolan komik manga Manga berikutnya. Bye. Bye. Wuhui.